bocah petualang. Perkenalkan, kami 4 sekawan dari Sumbawa Barat. Aku Agus, hobiku memancing di mantar-mantar. Aku Sanel, hobiku berenang. Aku Rian, aku pulang dari mantar. Alam teman terbaikku. Aku Avi, calon guru olahraga di desa Mantar. Saksikan petualangan kami yang Gimana? Sudah siap berpetualang bersama kami? Gak main-main. Kali ini kami akan ajak teman di rumah berpetualang dari dataran tinggi Mantar sampai ke Pulau Nawa. Kita mulai dari kampungku dulu ya. Ini dia, Desa Mantar, Kecamatan Pototano, Nusa Tenggara Barat. Sebagian besar warganya beraktivitas sebagai petani dan peternak. Alam yang indah dan subur membuat kami hidup rukun dan serba kecukupan. Teman, pelepah pinang tidak hanya untuk mainan, tapi bisa juga menjadi alat masak dan piring makan. Dilang. Hai. Kita berompoy. Pelepah pinang kering memiliki tekstur yang lentur dan mudah dibentuk. Sangat cocok untuk dijadikan kukusan atau alat untuk menanak nasi. Bagus. Caranya dengan memotong pelepah yang berukuran lebar, kemudian lipat. Jangan lupa ikat dengan tali supaya lebih kuat. Satu lagi, kami juga bisa membuat piring makan dari bahan yang sama. Caranya tidak jauh berbeda. Hanya saja, untuk piring, kami bisa buat dari bahan dengan ukuran yang lebih kecil. Hebatnya, piring pelepah pinang tidak hanya mudah dan praktis, tapi juga anti pecah. Jadi lebih aman saat kami bawa ke Pulau Kenawa nanti. Teman, ibu dan kakakku sedang menyiapkan bekal untuk kami, yaitu bekal jajak ketan hitam dan serundeng lam toro. Semua bahannya sudah siap. Hanya tinggal menunggu kukusan yang sedang kami buat. Tapi. Bukan ayo. Jaja terbuat dari bahan ketan hitam yang dimasak menggunakan kukusan. Cara memasaknya seperti memasak nasi. Sambil menunggu matang, kakak dan ibu sedang menyiapkan bumbu dan bahan serundeng. Ada kacang merah, kelapa parut, dan biji lam toro. Sengaja ibu meminta kami untuk mengambilnya di kebun. Teman, di kampung kami sangat mudah menemukan pohon lam toro. Lam toro atau yang juga disebut pete Cina ini sengaja ditanam sebagai pagar hidup dan juga untuk pakan ternak. Setelah dimasak kurang lebih 30 menit, ketan hitam matang dan bisa diangkat. Selanjutnya, ketan hitam ditumbuk untuk membuat teksturnya padat dan lengket. Nah, ini adalah tampilan jajak ketan hitam yang sudah hampir jadi. Lalu, bagaimana dengan serundengnya? Nah, ini nih. Agus dan kakak sudah mulai memasak. Rahasia kelezatan serundeng terletak pada komposisi bumbu dan kelengkapan bahan. Selebihnya adalah cara memasak. Oh iya teman, kakak dan ibu membuat menu ini karena serundeng dan jaja tidak mudah basi. Jadi meskipun kami bawa ke pulau berhari-hari, bekal kami ini tetap aman dan bisa dimakan. Anu balong oi, nam semuntuk tapi napak gue teri kau. Wah, bekal sudah komplit nih. Kami pamit pergi dulu ya, Bu.
kano. Au, engkau jaga. Kalau kanyen Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebagai anak gunung, berpetualang di laut adalah pengalaman yang sangat mengesankan. Menikmati tiupan angin, sekaligus melihat pemandangan alam yang sangat indah. Selamat datang di Pulau Kenawa. Di pulau ini ada banyak kegiatan yang bisa kami lakukan. Mulai dari memancing, mendaki bukit, dan tentu saja bermain air. Cihuy! Segar! Pulau Kenawa punya air yang sangat jernih. Bahkan kami bisa melihat dasar laut dari atas permukaan air. Teman-teman dari Pototano membuat petualangan kami semakin seru. Kami saling unjuk kebolehan, gaya, lompat. Asik! Setelah puas bermain, saatnya kami melanjutkan petualangan. Berangkat! Teman, ada banyak olahan makanan yang bisa kami buat dari bahan ikan. Tapi sayangnya tidak banyak bumbu dan alat memasak yang bisa kami dapat di sini. Jadi, menu ngebolang kami kali ini adalah ikan sepat. Selain ikan sebagai bahan utamanya, kami juga sudah menyiapkan bumbu dapur, kemiri, dan daun ruku. Yang unik dari menu ikan sepat adalah semua bumbu harus dibakar dulu sebelum diolah. Mulai dari bawang, tomat, bahkan cabai sekalipun harus ikut dibakar dulu. Selanjutnya, bumbu akan diulek sambil menunggu ikan bakar matang. Setelah bumbu halus, selanjutnya kami campur dengan air yang sudah matang. Jangan heran ya teman, bumbu memang sengaja tidak kami masak di atas api untuk memunculkan sensasi segar. Meski masih belajar, aku yakin hasilnya nanti tidak akan mengecewakan. Telur rukun bang. Yap, terakhir daun ruku sebagai bumbu pamungkasnya. Wah, kalau begini sudah bisa nih disebut kuah sepat. Segar. Nya tolong bang panci lah mal. Ayo abang lang. Ayo abang. Gampang kan bikinnya? Sederhana. Tapi kalau soal rasa, yuk boleh dicoba. Tim mau lalu ke gunung tem, aku kakan tem. Tem. Teman, untuk melengkapi cerita petualangan kami hari ini, kami sepakat untuk mendaki puncak Kenawa. Paman Cau bilang, di atas sana kami bisa melihat pemandangan yang indah. Sekaligus kami akan membuka bekal makan yang sudah kami bawa. Nah, bang mungkin nyaman dong, kan nyaman banget. Ayo kawan, semangat! Ingat, setiap jejak langkah adalah cerita yang akan selalu kita banggakan. Teman, hari ini aku mendapat satu lagi pengalaman berharga yang tak terlupakan. Tentang semangat berpetualangan dan tentang persahabatan. Sungguh sempurna. Menikmati bekal makan yang nikmat bersama kawan-kawan dekat. Ayo, nambah lagi.
di rumah, sudah pernah mencoba permainan ini belum? Kami menyebutnya aur putar atau bambu putar. Berbeda dengan gelantungan atau ayunan, bambu putar bisa memberi sensasi yang lebih menegangkan. Seperti ini. Gak kalah seru kan sama wahana bermain di kota besar? Seru! Aku tuh kenal di sini. Nama maino. Kamu tadi kau nunya. Nah, aku lo kan aur pengsan aku. Cuma bawa aur tem, main bersama-sama tem. Sabar Gus, sabar. Lain kali kita masih bisa kok main sama-sama lagi. Kota Ranu kawan. Kau nunya lagi. Kamu kau pindah aur handu nunu. Udah dong Gus, marah-marahnya. Sekarang kita fokus buat jebak aja yuk. Teman, sambil menunggu Paman Sayur menukar helm, kami akan membantu Paman membuat pintu pagar. Kami menyebutnya jebak, terbuat dari bambu atau aur. Jebak terdiri dari dua bagian, yaitu anak jebak dan tiang jebak. Kami sudah berbagi tugas. Aku dan Agus akan membuat tiang, sedangkan Afi dan Samel membuat anak jebaknya. Sebelum kami bawa ke kebun, kami akan coba pasang dulu di sini. Untuk memastikan ukuran besar dan panjang bambu yang kami potong sudah tepat. Kembalong lah. Bongkar apa no? Pakai garut. Bongkar. Mantap! Hasilnya sesuai seperti yang kami rencanakan. Berangkat! Selamat datang di ladang jagung milik pamanku. Di sini tanaman jagung hanya bisa ditanam 1 kali setahun, yaitu dengan memaksimalkan musim penghujan pada bulan November dan Desember. Woi, ulun soy magtiap jebak duan. Sudah gawe tu. Jebak atau pintu pagar kebun biasanya dibuat untuk mempermudah akses keluar masuk pemilik kebun. Selain itu, tentu saja untuk menjaga tanaman jagung dari hama babi hutan. Sayangnya, jebak hanya bertahan 1 musim saja karena tingkat kelembapan udara dan cuaca ekstrim di daerah kami membuat pintu bambu ini mudah lapuk. Itu artinya setiap musim tanam datang, kami selalu membuat jebak baru. Seperti yang kami lakukan sekarang. Nah, sedikit lagi nih. Jadi hari itu kembalong sana. Ya, keras hebat. Tapi tidak pelontak. Hore! Misi berhasil. Mantap. Teman, sebagai ucapan terima kasih, Bibi memberikan jagung lege untuk kami, yaitu jenis jagung untuk bakso sing atau popcorn. Di pondok ladang biasanya sengaja disisakan beberapa untuk benih atau untuk dikonsumsi.
Nah, kali ini kami sedang mencoba membuat bakso sing manis. Bahannya tentu saja jagung kering dan gula merah. Tidak lupa, Agus juga sudah menyiapkan pamagan atau cetakan dari bambu. Tanpa menunggu lama, jagung akan kami matangkan menggunakan sugan atau wajan besi. Wow. Setelah panas, jagung akan meletus hebat. Kami menyebutnya rabete. Teman, sampai di sini kami sudah berhasil membuat bakso sing. Tapi ini bukan proses akhir karena kami akan membuatnya menjadi bakso sing yang manis. Tunggu sampai gula merah mencair dan matang. Jangan terlalu lama karena bisa membuatnya pahit. Setelah bakso sing dimasukkan, aduk sebentar, lalu angkat. Sama seperti cara membuat kue bipang atau berondong manis, gula merah berfungsi sebagai perekat. Karena setelah dingin, cairan gula merah ini akan mengeras dan membuat butiran bakso sing menjadi padat dan solid. Tekan-tekan namanya, tekan-tekan nu. Lalu dah hilang. Tekan bayar ni namanya. Nah, beres deh. Setelah menunggu dingin, bakso sing manis ini bisa kami cicipi. Tapi jangan lupa keluarkan dulu dari dalam cetakannya ya. Selamat makan. Selain enak dan gurih, jajanan ini juga bisa menambah energi. Gula merah yang ada di dalamnya membuat tenaga kami pulih seketika. Tanpa babi bu, sekarang kami sudah siap melanjutkan petualangan. Teman, di Desa Mantar ada 2 set lokasi untuk take off para layang, yaitu di bagian selatan dan di bagian utara dengan memanfaatkan angin yang berhembus dari arah barat laut. Putar belakang ini nyaman. Kamu penuh ya teman. Seperti biasa, Paman Dani dan beberapa anggota Mantar Paragliding Club sedang persiapan untuk terbang. Paman Dani. Nyakul kamu lu helm untuk layang aku. Kamu sepatumu, Kamu. jaketmu. Kamu di pangkas ente. Ya, oke, aminu. Nanti dulu. Kamu ke. Sebelum terbang, Paman Dani akan memeriksa lagi kelengkapan yang kami gunakan. Mulai dari parasut, harness, parasut cadangan, helm, dan beberapa alat pendukung lainnya. Oh, balong dah. Olahraga para layang sangat bergantung pada cuaca dan kecepatan angin. Karena parasut hanya bisa terbang bagus dengan kecepatan angin antara 5 sampai 20 km per jam. Waktu terbaik biasanya pada bulan Mei sampai Agustus. Dan 1, 2, 3. Melihat alam dari atas awan
menjadi pengalaman istimewa yang tidak akan terlupa. Pengalaman yang sekaligus menjadi semangatku untuk terus giat belajar. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.